Halo Pisces, selamat datang di Love Reading. Ini adalah readingan umum, artinya tidak akan mungkin cocok untuk semua Pisces ya. Jadi kalau nggak cocok, coba cek readingan untuk zodiak moon, rising Venus kamu. Kalau tetap tidak cocok ya sudahlah, tinggalkan aja. Artinya energi kamu tidak masuk ke bacaan ini ya. Dan ini juga readingan ini sifatnya juga timeless, tidak ada batasan waktu kapanpun kamu bisa mengaksesnya ya. Untuk Pisces, mari kita lihat kisah cintamu. Apa yang terjadi dengan kisah cintamu Pisces? Oke, kartunya belum bersih. Untuk Pisces, asmara Pisces. Kemarin dapatnya kartu ini terus ya. Mungkin memang masih satu tema ya. Unconditional love dan Calvin. Beberapa di antara kamu mungkin ini pelajarannya ya, adalah cinta, untuk mencintai yang unconditional ya, yang tidak bersyarat kayak gitu ya. Dan ini juga cinta diri, termasuk cinta diri, tentu saja cinta diri yang sehat ya. Oneness, nah kesatuan itu merupakan sebenarnya, kalau cinta kita basicnya oneness, itu adalah cinta yang lebih tinggi. Artinya apa? Kamu dan dia, siapapun dia ya, adalah satu ya. Satu itu artinya apa? Menyakiti dia juga artinya menyakiti kamu sendiri kayak gitu ya. Karena cinta itu kalau sebenarnya sudah merupakan cinta yang di level jiwa, di level yang lebih tinggi, sebenarnya adalah terwujud sebagai kesatuan, bukan sesuatu yang memisahkan ya. Di sini juga ada kasih sayang, ada energi kasih sayang, ada energi kesabaran, passion ya, hasrat kayak gitu ya. Oke, tapi di beberapa di antara kalian juga memulai hubungan yang baru di sini ya. Mungkin beberapa di antara kalian yang putus cinta akhirnya bisa ketemu dengan cinta baru, atau kalaupun ini bukan cinta baru, adalah ini adalah suatu fase baru dalam hubungan. Ada perubahan dalam kalian melihat hubungan kalian ya. Dan juga mungkin ada perasaan yang lebih bebas, ada liberation, artinya sekarang mungkin cara pandang kalian terhadap hubungan ini sudah berbeda ya. Dan ini membuat kalian merasa lebih bebas, tidak terbelenggu. Jadi cinta yang tidak membelenggu. Oke. Ada soulmate, ada hubungan soulmate, tapi ini juga mungkin partnership. Partnership itu seperti hubungan kemitraan atau persahabatan ya. Intinya ini adalah kontrak jiwa ya. Kontrak jiwa. Else untuk kalian. Oke, kartunya jatuh. Self indulgence ini artinya kamu memperhatikan diri sendiri. Di sini ada self love ya. Mungkin beberapa di antara kamu perlu self love ini, yaitu apa? Memandang diri dengan baik ya, citra diri yang baik, dimana kamu memandang diri kamu sendiri berharga ya. Dan beberapa di antara kamu ini juga artinya healing. Mungkin beberapa di antara kalian perlu merubah cara pandang terhadap diri sendiri, bahwa kalian layak untuk dicintai atau layak mendapat kasih sayang yang tulus kayak gitu ya. Ini ada self appreciation, jadi ada penghargaan untuk diri sendiri. Dan ada shadow work. Shadow work itu berarti kamu mulai mencari kadang-kadang muncul sendiri sih kalau shadow work itu ya, hal-hal yang negatif atau sisi gelap kamu yang itu men-trigger ya, memicu emosi mungkin, atau membuat kamu merasa buruk ya, membuat kamu merasa nggak layak kayak gitu.
Tapi sebenarnya semua orang punya sisi gelap. Jadi sisi gelap ini bukan untuk ditolak, bukan untuk diabaikan ya, tetapi untuk disembuhkan dan untuk dirangkul sebenarnya. Menerima ya, karena ada self acceptance. Jadi artinya kamu harus menerima diri sendiri apa adanya ya. Di sini juga ada unconditional love. Jadi unconditional love itu mungkin malah unconditional love yang untuk diri kamu sendiri. Jadi ini love reading, tapi belum tentu love reading hanya untuk pasangan dan romantis ya. Mungkin kali ini adalah bicara tentang lebih banyak tentang cinta diri yang sehat gitu ya. Coba tanyakan pada diri kamu sendiri, apakah selama ini kamu sudah mencintai diri kamu secara sehat ya. Secara sehat itu artinya apa? Kamu memperhatikan kebutuhan kamu, kamu merawat diri, kamu merasa layak dicintai, kamu memenuhi kebutuhan kamu tanpa kamu mengabaikan kebutuhan orang lain ya. Jadi itu bukan suatu egoisme. Kalau kamu egois itu berarti hanya untuk kepentingan diri tanpa memperhatikan kepentingan orang lain gitu. Dan juga bukan berkorban. Kalau berkorban kamu artinya mengorbankan kebahagiaan kamu, tapi memperhatikan kebutuhan orang lain tapi tidak memperhatikan kebutuhan kamu. Jadi di sini seimbang antara kamu memperhatikan kebutuhan orang lain dan kebutuhan diri kamu sendiri ya. Palm tree ini menunjukkan kestabilan atau perasaan aman ya. Sesuatu yang permanen. Di sini juga ada kata growth ya. Tadi growth keluar 2 kali nih, growth. Jadi memang ada proses pertumbuhan di sini ya. Dari sebuah hubungan ya, hubungan antara kamu dan dia, atau bahkan hubungan kamu dengan diri kamu sendiri, yaitu diri sejati kamu ya. Itu sebenarnya adalah proses pertumbuhan secara spiritual kayak gitu ya. Jadi apapun tantangannya itu adalah proses belajar. Looking at your photo, mungkin ada seseorang yang kangen sama kamu dan terus ngeliatin foto kamu. Mungkin itu seseorang dari masa lalu ya, sifatnya nostalgia gitu. Mungkin dia orang dari teman sekolah kayak gitu dulunya, atau ya teman lama, atau orang yang kayak stalking gitu penggemar rahasia ya. Make new memories. Jadi memang ada suatu memorize ya, membuat memori gitu. Jadi ini juga mengabadikan kenangan ya, mengabadikan kenangan. Jadi mungkin beberapa di antara kalian memiliki kenangan yang indah ya dengan seseorang atau sesuatu, dan itu terus dibawa, terus dilihat-lihat kayak gitu. Beberapa di antara kamu kayaknya sedang seperti itu ya. Atau ada orang yang diam-diam memang suka merhatiin kamu kayak gitu. Heart with key ini adalah biasanya welcoming love ya. Ini ketemu dengan orang baru, cinta baru ya. Jadi kamu diminta untuk membuka hati ini, hatinya gemboknya bentuk hati dan ada kuncinya. Artinya memang membuka hati untuk cinta yang baru ya. Beberapa di antara kalian yang memang sudah putus di sini, sudah cukup healingnya, cukup waktu untuk menyembuhkan diri dan merawat diri ya, dan ada bertemu dengan orang baru. Oke, perfect, getting together. Oke, I love happy ending ya. Oh, baru dibilang I love happy ending, ada separation, dan di sini ada coffin juga gitu. Jadi ada missing you. Tadi mana ya? Missing you. Oke, kita linkkan. Ini seperti seseorang yang pernah punya hubungan sama kamu ya, tapi kemudian berpisah dan kangen sekali ya. Sedih karena perpisahan.
Siapa tahu dia itu dulunya bukan mantan kamu, maksudnya bukan pacar kamu dan sekarang mantan, bukan, tetapi seperti apa ya, ya tadi penggemar rahasia atau mungkin malah sahabat kamu gitu ya, yang terpisah dari kamu dan dia terus mencari apa ya, mengenang-enang atau bernostalgia, ada yang kangen sekali sama kamu ini ya. Oke, dan beberapa di antara kalian memang ada sebuah perpisahan yang mungkin tidak terelakkan ya, tidak terelakkan perpisahan itu, dan itu membuat kesedihan. Itu kenapa kamu harus healing di sini ya. Oke, apalagi? Ups, sorry. Kartunya mau lompat-lompat. Ada soul connection, ada soulmate, tapi juga ada yang berpisah. Pieces apa yang oke, ada dua kartu yang terlempar. Not today. Kenapa ya? Ada yang marah-marah ya, ada yang menolak apa ya, kayak mungkin ada yang blocking kayak gitu ya, ada yang ngeblok, nggak mau dihubungi, atau kamu mau pengen menghubungi tetapi diblok, atau ini tadi ada orang yang kangen sama kamu tapi dulunya kamu blok dia, jadi dia nggak bisa menghubungi kamu, mungkin karena di masa lalu kalian berkonflik di sini mungkin ya. Di sini juga ada avoiding a conversation, menghindari baik itu ngobrol secara langsung maupun lewat telepon ataupun apa ya, ada kayak menghindarinya karena marah gitu. Oke. Karena marah di sini. Jadi ini bisa hubungannya persahabatan juga loh ya. Karena soulmate itu bukan berarti hubungan sekedar hubungan romantis ya. Ada dragonfly juga. Dragonfly, be light-hearted, finding out things coming to light. Oke, jadi walaupun ada kondisi di sini yang apa ya, yang berat di sini ya, karena ada beberapa di antara kalian yang berpisah. Tetapi situasi akan membaik ya. Dan ada beberapa di antara kalian yang kayak cintanya bertepuk sebelah tangan kayak gitu ya. Yang satu kepingin menghubungi, yang satunya ngeblok ya. Dan juga dikasih waktu ya, kenapa kalian diputuskan dari dia, mungkin dikasih waktu untuk sendiri, untuk menata diri dan untuk merawat diri ya. Dan sebenarnya disediakan apa ya, sebenarnya kalau kamu tanya tentang jodoh, apakah jodoh saya ada? Iya, tersedia, ada. Kapan ketemunya nggak tahu gitu ya. Tapi jodohnya ada. Cuma just a matter of time gitu ya. Jadi memang ada change, mana tadi change, ada growth, ada perubahan, ada pertumbuhan di sini, ada healing ya. Ini masa-masa kamu mungkin harus mengalami kepahitan, dan perpisahan ini adalah untuk sebenarnya bagian dari pertumbuhan ya, bagian dari pertumbuhan jiwa yang nanti pada suatu saat ketika kalian tumbuh menjadi orang yang lebih kuat dan lebih pandai gitu ya, pandai dalam hal menangani sebuah hubungan, pandai dalam hal kamu tahu bagaimana bersikap, bagaimana bertindak dalam sebuah hubungan, bagaimana melanggengkan hubungan ini supaya komunikasi terjalin lancar, bagaimana kayak gitu supaya harmonis ya. Perlu pelajaran, perlu belajar, tetapi lama-lama kalian akan pandai juga.
dengan berbagai pengalaman ini. Coba ambil dari sini ya. Oke. Pesan untuk kalian. Let go of control issue dan healing. Oke, dari tadi ada healing ya. Healing family issue. Healingnya ternyata juga untuk memaafkan parents atau maafkan orang tua di sini ya. Oke, let go of control issue. Jadi ada suatu permasalahan di sini yang sebenarnya kamu tidak perlu tidak perlu memikirkan terlalu serius atau terlalu rumit gitu ya, karena itu nanti akan terbongkar dengan sendirinya. Itu akan terbongkar dengan sendirinya kebenarannya. Kamu nanti akan tahu kebenarannya seperti apa. Oke, ada religious factor. Beberapa di antara kalian mungkin mengalami perpisahan di masa lalu karena perbedaan keyakinan. Ask for help ya. Mintalah bantuan. Jadi proses penyembuhan kalian tidak perlu kalian hanya atasi seorang diri, enggak sebenarnya ya. Minta bantuan kepada yang ahli kalau memungkinkan ya. Jadi kalau kalian memang tidak bisa mengatasi ini sendiri ya, mintalah bantuan. Dan minta bantuan itu bukan karena kamu lemah, enggak sama sekali ya. Justru itu adalah kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita membutuhkan orang lain ya. Dan mungkin yang membantu kamu nanti adalah soulmate kamu, bukan soulmate secara romantis aja, tapi memang sahabat, bisa sahabat, teman yang memang setia, loyal, yang memang bersedia menyediakan waktu, menyediakan tenaga untuk membantu kamu ya. Union of heart, mana tadi ya? Union, kata union ada tadi, sebentar. Union, jadi ada bersatunya dua hati. Dan karena ada soulmate dan ada soul contract di sini ya. Jadi ada proses pertumbuhan ini untuk mempersiapkan union kalian. Jadi kalau misalnya hubungan cinta yang lebih tinggi secara energinya gitu ya, maka kamu dan dia harus memiliki kesiapan sebelum kalian bertemu, sebelum kalian union. Masing-masing jiwa ya, jiwa kamu, jiwa dia harus istilahnya digembleng, harus belajar dulu kayak gitu ya. Harus belajar dulu berbagai permasalahan kehidupan kayak gitu. Jadi kalau sudah belajar maka sudah siap, jiwanya sudah matang ya. Jadi untuk bisa bersatu dengan soulmate atau apalagi twin flame ya, jiwa itu harus belajar dulu ya. Jiwa harus cukup matang ya. Kalau jiwanya masih dipenuhi dengan kemarahan, dendam, lupakan yang namanya hubungan twin flame ya. The heart of the matter, there is more going on than meets the eye. Jadi sebenarnya semua ini, siapapun yang kamu temui di sini, bahkan siapapun yang istilahnya menyakiti kamu gitu ya. Kalau memang ada yang menyakiti kamu, ada yang membuat luka di sini dalam hubungan ini, sebenarnya orang-orang ini memang sudah seperti apa ya? Ya, diketemukan dengan kamu itu untuk suatu tujuan tertentu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah pertumbuhan jiwa, sekali lagi ya. Tujuannya adalah pertumbuhan jiwa. Jadi union ini juga
jangan dimaknai sempit ya, hanya sebagai union secara dalam pernikahan, enggak sih sebenarnya. Kalau kita ngomongin ini adalah hubungan spiritual, itu artinya soul contract ya, sekali lagi soul contract ya. Ada kontrak jiwa. Kalau kontrak jiwa biasanya melampaui waktu, melampaui batas-batas ya. Bisa dari hubungan past life kayak gitu. Oke. Speak the language of love. Oke. Kartu ini minta kamu untuk lebih mengatakan dengan bahasa cinta ya, artinya lebih loving, lebih kindness ya. Karena cinta itu sebenarnya punya kekuatan untuk merubah ya. Merubah, punya kekuatan untuk healing. Sekali lagi ada kata healing juga di sini ya. Dan bisa merubah kehidupan kamu ya, bisa merubah dunia ya. Jadi kata-kata yang indah, maksudnya indah ini bukan sesuatu yang berpura-pura tapi jujur ya, yang kata-kata yang baik, yang tidak menyakiti ya. Be in present and dream of the future. Ini jadi kartu ini meminta kamu untuk percaya bahwa sebenarnya mimpi kamu bisa menjadi kenyataan. Apapun mimpi kamu, kalau kamu bermimpi bertemu dengan soulmate, bermimpi dengan bertemu dengan mendapatkan pasangan atau jodoh, itu sesuatu yang tidak mustahil ya, tidak mustahil sama sekali. Oke. Take a chance. Oke. Susah banget aku bacanya. Take a chance on love ya. Sebentar aku baca dulu teman-teman ya. Ketika kita mencintai, ketika kita itu jatuh cinta, hidup kita akan berubah ya. Dan ini have patience, bersabar. Oke, bersabar. Jadi memang ini sebuah proses ya teman-teman. Ini adalah sebuah proses perjalanan cintamu, di mana kamu dengan berbagai rasa sakit dan berbagai kegagalan ditumbuhkan ya, kamu ditumbuhkan, kamu digembleng menjadi orang yang lebih kuat, lebih bijak, lebih welas asih ya. Dan kalau sudah seperti itu, jiwamu nanti akan semakin berkembang, dan kalau semakin berkembang, suatu saat siap untuk union ya, untuk union dengan pasangan jiwamu ya, union yang lebih tinggi, yang lebih agung gitu. Oh, ini cintanya lebih spiritual ya. Oke, buat teman-teman yang Pisces, semoga ini bermanfaat. Kalau kamu suka readingan ini, please like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.